Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para bunda yang saat ini sedang menunggu kelahiran buah hatinya. Terima kasih ya telah mengunjungi Denai AHY Channel. Eh, Pada video kali ini, Dene mau berbagi pengalaman nih tentang melahirkan anak kedua secara operasi sesar yang kebetulan pelahiran yang sebelumnya atau kelahiran anak pertama juga secara sesar. Sedangkan jarak uh, kehamilan anak pertama dan kedua ini kurang dari 2 tahun. Sebelum Dene membahasnya, jangan lupa ya like, comment, and subscribe Dene AHY Channel agar Dene lebih bersemangat dalam membangun channel ini. Awalnya saat Dene mengetahui hamil anak kedua, perasaan ini campur aduk antara bahagia. Kenapa bahagia? Karena dipercaya untuk mendapatkan anak lagi, dan juga ada rasa cemas dikarenakan jarak antara anak pertama dengan anak kedua kurang dari 2 tahun. Apalagi saat Dene kontrol kehamilan, dokter kandungan Dene menyampaikan kemungkinan besar Dene melahirkan juga secara sesar dikarenakan jarak kehamilan yang dekat. Tapi walau bagaimanapun kita harus tetap jalani demi kehadiran buah hati kita yang kedua. Alhamdulillahnya, Dene mempunyai suami, orang tua, dan kerabat selalu memberikan semangat, dukungan, dan menguatkan Dene. Saat Denai hamil itu, anak pertama Denai yang bernama Azriel baru berusia 14 bulan, yang masih dibilang terlalu kecil atau balita, karena ya perjuangan juga ya di saat kita lagi hamil, tapi kita tetap mengasuh anak yang masih balita. Apalagi bocil Azriel termasuk anak yang aktif. Selain itu, saat itu Azriel juga ASI eksklusif. Mungkin ada yang bertanya, apakah setelah mengetahui hamil tetap menyusui anak pertama? Karena banyak beranggapan tidak boleh menyusui saat dalam keadaan hamil. Katanya ASINya sudah kotor ya, dan ASI itu ASI yang kita produksi itu tidak baik lagi untuk balita dan tidak bagus juga untuk janin. Tapi Dena tetap menyusui karena sebelumnya Dena sudah kontrol dengan bidan puskesmas dekat rumah dan juga dokter kandungan Dena ya. Katanya boleh tetap menyusui meski sedang hamil, selagi tidak ada pengaruh terhadap tubuh kita, seperti letih, muntah, atau kondisi kita drop saat menyusui itu. Dan yang mesti diperhatikan, kita harus melengkapi nutrisi buat tubuh kita dengan makanan seimbang, dan juga Dena lebih meningkatkan porsinya yang lebih banyak, karena kita harus membagi buat tubuh kita yang hamil, buat nutrisi janin di perut, dan juga untuk ASI anak yang kita susui yang masih balita, itunya Azriel ya. Oh ya, tapi di sini Dene tidak menganjurkan jika bunda-bunda yang sekarang lagi hamil tapi juga menyusui dalam keadaan hamil seperti merasa letih, muntah, atau lebih baik dihentikan untuk menyusuinya.
Balitanya alangkah lebih baik diganti dengan susu formula. Takutnya jika dipaksakan berpengaruh terhadap kehamilan bunda, janin di tubuh dan juga balita yang menyusui itu ya. Eh, Nah, kembali ke pengalaman Denai, ada selama 3 bulan Denai tetap menyusui saat hamil. Pada usia Azriel 14 bulan sampai 17 bulan. Itu pun Azriel berhenti menyusui karena dia tidak terlalu doyan uh, mimi ASI ya, dan dia dicoba untuk susu bantu. Alhamdulillah Azriel suka dan berhenti diberikan ASI. Singkatnya, walaupun mengalami 2 kali operasi sesar dalam waktu yang singkat, yaitunya kurang dari 2 tahun, Dena menyadari berapa beruntungnya dikaruniai anak. Dikarenakan banyak orang di luar sana yang belum dikaruniai anak, jadi Dena tetap mensyukuri apa yang kita dapatkan dan ikhlas dalam menjalankannya. Untuk bunda-bunda yang belum dikaruniai anak atau keturunan, tetap berdoa dan berusaha ya, karena kita tidak tahu doa dan usaha yang mana yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi bunda yang sekarang juga menunggu kehadiran anak kedua dengan jarak dekat dan diprediksikan juga lahirannya secara sesar, seperti pengalaman Denai, jangan takut untuk menghadapi situasi ini. Tetap berdoa agar diberi kemudahan saat lahiran dan diberi kekuatan pada saat mengasuh dalam kondisi hamil. Dan juga satu lagi, hindari dari kata-kata orang lain yang bilang katanya gitu ya, katanya yang tidak berdasar, yang dapat membuat kondisi kita drop, yang dapat mempengaruhi kondisi mental kita. Lebih baik bertanya atau konsultasi dengan dokter atau bidan yang sudah berpengalaman, karena mereka lebih mengetahui situasi dan kondisi kita. Pengalaman melahirkan anak kedua secara sesar dengan jarak yang dekat, yaitu jarak kurang dari 2 tahun, menjadi bukti bahwa kita sebagai orang tua adalah sosok yang tangguh, mampu menghadapi segala rintangan demi keluarga kita. Seiring berjalannya waktu, Denai dan suami sebagai orang tua berharap anak-anak kami tumbuh bersama dan menjadi sumber kebahagiaan yang tak tergantikan. Pengalaman melahirkan mereka berdua secara sesar menjadi bagian dari cerita kami, menguatkan ikatan keluarga kecil kami. Itulah pengalaman Denai melahirkan anak kedua secara sesar dengan jarak kelahiran dengan anak pertama kurang dari 2 tahun. Semoga menjadi inspirasi yang membuat para bunda yang juga menunggu kelahiran buah hatinya. Nah, itulah pengalaman Denai melahirkan anak kedua secara sesar dengan jarak kurang dari 2 tahun dengan kelahiran anak pertama. Semoga menjadi inspirasi ya buat bunda yang juga menunggu kehadiran buah hatinya.
Oh ya, jangan lupa untuk nonton video Dene berikutnya, karena Dene akan membahas kiat-kiat yang dapat membantu dalam menghadapi operasi melahirkan yang kedua kalinya. Ditunggu ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.